Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari tim asisten Laboratorium Bisnis dan Manajemen pada kesempatan kali ini akan memberikan pembahasan mengenai soal ujian akhir semester Ekonomi Teknik dengan dosen Bapak Desto Jumeno. Langsung saja soal pertama, yaitu Kota Padang akan memasang sistem pipa air bersih baru. Dua desain sedang dievaluasi oleh pemerintah kota dengan tingkat bunga sama, yaitu sebesar 6% per tahun berdasarkan data berikut. Di mana untuk desain 1, biaya konstruksinya yaitu 60 juta dengan biaya operasional and maintenance-nya sebesar 300.000 per tahun dengan umur pakai 70 tahun. Sedangkan untuk alternatif 2, dengan biaya konstruksi sebesar 50 juta, biaya operation dan maintenance sebesar 550.000 per tahun, dan dengan umur pakai selama 50 tahun. Jadi, melalui soal ini kita mengetahui dua biaya, yaitu biaya konstruksi atau first cost-nya yang harus dibayarkan di awal, dan juga biaya operasional dan maintenance. Di mana kedua biaya tersebut berbeda, karena biaya konstruksi harus dibayarkan pada saat itu, sedangkan biaya operasional maintenance dibayarkan per periodenya. Untuk itu, kita perlu menyamakan antara biaya konstruksi dengan biaya operasional dan maintenance, yaitu dengan cara menjadikan biaya konstruksi tersebut menjadi anualnya. Untuk itu, kita menggunakan rumus EUAC, di mana pada rumus EUAC ini kita menggunakan biaya konstruksi yang sudah dijadikan anual ditambahkan dengan biaya operasional and maintenance-nya. Untuk itu, seperti yang dilihat pada slide, biaya konstruksi untuk desain pertama yaitu sebesar 60 juta, karena dijadikan anual, maka kita menggunakan A per P dengan bunga sebesar 6% dan umur pakai selama 70 tahun dan ditambahkan dengan biaya operasional and maintenance-nya, sehingga diperoleh EUAC untuk desain 1 yaitu sebesar 3.960.000 dan begitu juga untuk desain 2 dengan nilai EUAC sebesar 3.720.000. Dan karena melalui perhitungan kita mengetahui bahwa nilai EUAC 1 lebih besar daripada nilai EUAC 2, maka alternatif desain yang dipilih ialah desain 2. Selanjutnya adalah soal nomor 2. Sebuah perusahaan menginvestasikan sebesar $15.000 dalam proyek yang tampaknya memiliki potensi luar biasa. Sayangnya, pendapatan usaha ini baru bisa diperoleh di tahun ketiga. Hitung tingkat pengembalian proyek dengan MAR 6%. Coba hitung pada I sama dengan 8% dan I sama dengan 10% untuk interpolasi. Seperti tabel dapat dilihat pada soal. Berikut merupakan jawaban dari soal tersebut. Langkah pertama yang dapat kita lakukan adalah menghitung discounted cash flow-nya untuk masing-masing persen, yaitu 8% dan 10%. Next. Cara dapat digunakan yang pertama adalah contohnya itu pada DCF 8% di tahun ketiga. Caranya adalah yang pertama 1/1 ditambah persennya yaitu 8%. Dipangkatkan dengan tahun keberapa, yaitu tahun 3, dikali dengan aliran kas atau cash flow-nya, yaitu 1 ditambah 1 ditambah 8% pangkat 3, dikali pada aliran kas di tahun ketiga, yaitu $10.000. Didapatkan hasilnya $7.938. Begitupun dengan DCF pada I sama dengan 10% di tahun ketiga, yaitu 1/1 ditambah 10% dipangkatkan dengan 3, dikali dengan aliran kas pada tahun tersebut, yaitu hasilnya $7.513. Next. Setelah dilakukan perhitungan DCF, langkah selanjutnya adalah perhitungan IRR. Perhitungan IRR ini kita menggunakan interpolasi yaitu 10% dan 8%. Rumusnya adalah IRR sama dengan persen dari DCF tersebut yang awal ditambah dengan total dari DCF awal dibagi dengan total DCF awal ditambah dengan total DCF akhir dikali dengan persen DCF akhir dikurang awal, yaitu 8% ditambah $9.049 dibagi dengan $9.000
$0,49 ditambah $7.579. Kemudian dikalikan dengan 10% dikurang dengan 8%. Nah, didapatkan hasil 9.118%. Next. Nah, karena kita mendapatkan hasil IRR-nya itu 9.118%, maka dapat dikatakan bahwa IRR ini besar dari MAR, atau 9,118% besar dari 6%. Maka dapat diketahui atau kita simpulkan bahwa bisnis ini layak untuk dijalankan karena nilai IR-nya besar dari MARR. Baik, selanjutnya soal ketiga. 3 fasilitas lingkungan berbahaya dievaluasi. Dengan proyeksi umur setiap fasilitas ialah 10 tahun. Perusahaan menggunakan MARR sebesar 15%. Dengan menggunakan analisis tingkat pengembalian, alternatif mana yang harus dipilih? Baik, pada tabel di bawah dapat diketahui bahwa terdapat 3 alternatif dengan nilai-nilai yang diketahui yaitu biaya awal, biaya operasional dan maintenance, keuntungan tahunan, nilai sisa, dan IRR. Langkah yang pertama yang akan kita lakukan yaitu pada soal sebelumnya dapat kita ketahui bahwa perusahaan menggunakan MARR sebesar 15%. Pada alternatif di bawah dapat diketahui bahwa alternatif C menggunakan IRR sebesar 9%. Maka alternatif C dapat kita eliminasi secara langsung. Maka terdapat 2 alternatif lainnya yaitu alternatif A dan alternatif B. Dari alternatif A dan alternatif B, jika kita lihat secara langsung, alternatif A menggunakan nilai IRR yang lebih besar, yaitu sebesar 21%. Namun, jika dilihat secara nilai biaya awal, alternatif B dapat diambil ketika biaya awal alternatif B lebih kecil daripada alternatif A. Maka, dengan kondisi seperti ini, kita menggunakan analisis inkremental. Langkah dasar penentuan pemilihan investasi berdasarkan incremental analisis yaitu yang pertama, urutkan nilai investasi dari yang terkecil. Yang kedua, bandingkan 2 alternatif pertama, kemudian cari IRR incrementalnya. Yang ketiga, bandingkan IRR incremental dengan nilai MARR. Yang keempat, jika nilai IRR incremental lebih besar daripada MARR, pilih nilai investasi yang lebih besar dan kemudian juga sebaliknya. Yang kelima, ulangi langkah 2-4 sehingga diketahui alternatif yang harus dipilih. Kita ketahui bahwa pada tabel di atas masih terdapat beberapa biaya yang dapat kita kelompokkan lagi, yaitu nilai investasi sama dengan biaya awal ditambah biaya operasional dan maintenance dikurang nilai sisa, yaitu untuk alternatif A nilai investasinya $615.000 ditambah $10.000 dikurang $65, yaitu $560.000. Dan begitu juga untuk alternatif B, sehingga didapatkan nilai investasinya sebesar $330.000. Dikarenakan nilai A lebih besar daripada B, kita akan mencari selisih nilai antara alternatif A dengan alternatif B, yaitu yang pertama kita mencari selisih antara nilai investasi keduanya dengan didapatkan selisihnya $230.000. Yang kedua, kita mencari selisih antara annual benefit alternatif A dan B, sehingga didapatkan selisihnya sebesar $66.000. Dan yang ketiga, kita mencari nilai incremental IRR-nya. Sebelumnya kita ketahui bahwa mencari nilai IRR dapat diketahui dengan nilai investasi sama dengan annual benefit dikali present per annual dikali I atau nilai pengembalian per 10 tahun. Karena pada soal sebelumnya kita ketahui bahwa umur efektifnya sebesar 10 tahun. Didapatkan nilai present per annual per I, present per annual untuk I dan 10 tahun yaitu sebesar 3,484. Kita melihat kepada tabel compound interest yaitu berada pada nilai I 25% dan I sebesar 30%. Oleh karena itu, kita akan melakukan interpolasi dengan kedua nilai tersebut. Interpolasi dapat dilakukan dengan X0 kurang X1 per X2 kurang X1 sama dengan
Y0 kurang Y1 per Y2 kurang Y1. Dengan memasukkan nilai-nilai di atas, dapat kita ketahui bahwa X0 bernilai 26%. Karena nilai IRR incremental lebih besar daripada MARR, maka alternatif yang akan dipilih yaitu nilai investasi dengan nilai yang lebih besar, yaitu alternatif A. Oke, selanjutnya itu berdasarkan nomor 4. Sebuah perusahaan sedang mempertimbangkan untuk membeli sebuah mesin. Biayanya adalah 300 juta rupiah. Dan nilai sisa pada akhir tahun keempat adalah 40 juta rupiah. Jika menggunakan decrease double decline balance, berikan jadwal atau tabel penyusutannya. Jawab. Langkah pertama yang kita cari itu adalah decrease double balance-nya. Di mana untuk rumusnya itu sendiri itu 1 per estimasi umur pakai dikali 2. Sama karena umur pakainya ini diestimasikan 5. Estimasi 5 tersebut dianggap karena pada akhir tahun keempat mesin tersebut masih digunakan, sehingga dipilihlah estimasi umur pakainya itu adalah 5 tahun. Jadi berdasarkan umur pakainya 5 tahun tersebut dimasukkan dalam rumus, jadi 1 per 5 dikali 2 sama dengan 40%. Jadi untuk decrease double balance, decline balance itu adalah 40%. Selanjutnya tabel berikut adalah tabel penyusunannya, di mana untuk ada tabel tersebut ada tahun, ada biaya, ada akumulasi penyusutan pada awal tahun, nilai buku pada awal tahun, tingkat saldo penurunan gandanya, penyusutannya, dan nilai sisa pada akhir tahun. Untuk contohnya pada tahun pertama, di mana biayanya itu adalah 300 juta, dan akumulasi penyusutan pada awal tahun kan masih belum ada, dengan nilai buku awal tahunnya adalah 300 juta, dan tingkat saldo menurunnya 40%, dan penyusutannya itu adalah nilai buku pada awal tahun, dikali dengan tingkat saldo menurun gandanya, sehingga nilai penyusutan yang dapat adalah 120 juta. Dan untuk nilai sisa pada akhir tahun, yaitu adalah nilai buku pada awal tahun dikurang nilai penyusutan, sehingga nilai sisa pada akhir tahunnya adalah 180 juta. Lanjut ke tahun kedua, di mana untuk akumulasi penyusutan pada awal tahunnya kan penyusutan yang dapat sebelumnya adalah 120 juta. Jadi dimasukkan pada 120 juta, dan nilai buku pada awal tahunnya adalah nilai dari yang yaitu nilai sisa yang kita ambil, kita masukkan ke dalam nilai buku pada awal tahunnya, itu sekitar 180 juta. Dan untuk penyusutannya itu sendiri nantinya itu adalah nilai buku pada awal tahun dikali dengan tingkat saldo menurun gandanya, sehingga nilai penyusutan yang didapat adalah 72 juta. Dan nilai sisa pada akhir tahunnya yaitu adalah nilai buku awal tahunnya dikurang dengan nilai penyusutan, sehingga dapatkan nilai sisa pada akhir tahun itu sebesar 108 juta rupiah. Dengan langkah yang itu dapat hasilnya pada nilai sisa pada akhir tahun keempat itu adalah 38.880.000 rupiah. Baiklah, sekian pembahasan soal ujian akhir semester ekonomi teknik. Semoga dapat dipahami dan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.